wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya kelas bisnis 3H. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial gimana sih caranya iklan di Facebook Ads atau dapat dikatakan iklan berbayar di Facebook. Nah, kali ini saya ingin membeberkan nih caranya. Jadi pertama-tama kita itu harus menyiapkan yang namanya adalah produk. Kenapa? Karena produk apa yang harus kita jual itu penting banget. Apakah produk kita itu selalu dibutuhkan oleh orang apa enggak gitu. Nah, kebetulan saya menjual produk fashion ya, seperti ini. Nah, ini produk yang akan saya jual. Setelah produk yang harus kita siapkan juga target market. Kita harus melakukan riset kecil-kecilan ya, siapa yang menjadi target market tujuan kita. Kemudian tujuan iklan kita untuk apa, wilayah kita itu iklannya mau di mana. Kemudian siapa sih target market yang nggak mau kita tuju, disebut sebagai pengecualian. Dan yang paling penting adalah budget atau anggaran yang mau kita keluarkan untuk iklan itu mau berapa gitu. Nah, ada beberapa hal juga nih yang sebelum kita melakukan praktek. Yang pertama, kita juga harus punya landing page. Kita harus buat landing page dulu. Nah, ini adalah landing page yang udah saya buat. Kemudian setelah landing page, kita juga harus menyiapkan pixel dan juga konten atau foto video yang kemudian nanti akan diupload. Nah, kita mulai aja ya praktek. Jadi pertama-tama kita bisa langsung klik buat di sini. Kemudian karena saya ingin berjualan, jadi saya pilih konversi. Kalau teman-teman pengen tujuan iklan teman-teman tuh orang-orang tuh ngelihat iklannya teman-teman bisa pilih jangkauan atau kesadaran merek atau lalu lintas kunjungannya. Itu bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman aja. Kemudian kita langsung aja pilih lanjutkan. Sambil menunggu, FB ini adalah iklan yang benar-benar worth it untuk penjualan kita. Tergantung cara kita menggunakan iklannya itu kayak gimana gitu. Nah, kemudian kita kasih nama kampanyenya. Karena saya menjual fashion ya, jadi kayak saya kasih nama kampanye fashion atasan wanita. Kategori iklan khusus kita lewat aja, kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, di sini ada pengoptimalan anggaran kampanye. Maksudnya apa sih? Jadi kalau kita mau bikin kampanye tapi kita pengen punya beberapa adset iklan nih. Nah, kita bisa menentukan pengoptimalan anggaran kampanye. Jadi konsepnya kayak gini. Supaya iklan yang kita keluarkan ini menjadi optimal dan budget biaya kita juga nggak terlalu fokus habis. Jadi kita bisa menyesuaikannya menggunakan optimal anggaran kampanye. Ilustrasinya seperti ini. Ketika kita punya satu kampanye tapi kita pengen nih punya aset di Pulau Jawa dan juga Kalimantan. Nah, nanti dari masing-masing iklan itu akan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Karena saya menggunakan beberapa wilayah ya untuk iklan kali ini, jadi saya mengaplikasikan ini pengoptimalan anggaran kampanye. Kita tentuin nih biaya anggaran hariannya itu mau berapa. Karena saya mulai dari yang kecil dulu, saya mulai dari 50.000. Setelah semuanya ini kita atur, ini bagian kampanye, kita bisa langsung selanjutnya aja. Nah, di bagian pertama ini kan kita udah bikin kampanye, tujuannya apa, kemudian mau kemana iklannya. Di sini kita bikin set iklan nih, kita udah mulai bikin penargetan siapa yang mau kita tuju. Kita kasih nama dulu lagi, set iklan fashion atasan wanita. Kita scroll ke bawah ya. Di sini ada konversi, teman-teman bisa pilih situs web aja karena kita menggunakan situs web. Kemudian di sini ada pixel, ini pixel yang udah diatur ya. Kemudian kita pilih peristiwanya. Kita pilih peristiwa yang tambahkan keranjang ya. Nah, add to chatnya itu adalah tambahkan keranjang. Nanti ada linknya di sebuah landing page. Kita lanjut scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada promo ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyesuaiin kebutuhan teman-teman itu mau promo apa enggak gitu. Jadi bisa diatur. Di sini juga ada anggaran dan juga jadwal. Di sini teman-teman bisa atur
sesuai keinginan teman-teman. Misalnya kalau mau mulai iklan dari sekarang berarti nggak usah diatur, tapi kalau teman-teman pengen iklannya besok aja deh, teman-teman bisa atur tanggalnya di sini dan kapan mau mulai iklannya di sini. Dan di sini ada tetapkan tanggal berakhir ya teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman nggak mau nih iklannya jalan terus ya, jadi pengennya iklannya itu off di jam 5 sore, itu bisa teman-teman aturnya di sini. Dan tanggal berakhirnya juga pengennya 3 hari sekali misalnya iklannya, bisa diatur di sini juga nih. Jadi tanggal tetapkan misalnya 3 hari iklannya itu jalan, tapi 3 hari juga tutup, jadi bisa tanggalnya di tanggal 15 nih, tanggal berakhirnya. Kita lanjut aja ke bawah ya. Nah, saya nggak pakai penutupan, jadi iklannya jalan terus, kita uncheck aja. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah di sini teman-teman udah mulai bikin yang namanya pemirsa atau targetnya. Nah karena ini cocok banget, jadi target saya itu adalah orang-orang Indonesia, tapi ada pengecualian, yaitu kita termasuk kita karena kita mau iklan di Indonesia ya, kita masukin kunci Indonesia di sebuah solusi ini. Kita cari yang namanya kata kedua ya. Nah di sini kan udah terdaftar ya teman-teman, tapi kita itu nggak mau gitu istilahnya ini hadir di daerah Papua karena memang ongkirnya mahal. Kalau orang Papua, kalau kita ngirim ke Papua ongkirnya gede gitu, bisa ongkirnya bisa melebihi harga dari produk. Jadi kita scroll aja ke bawah ya. Jadi maksud dari lokasi ini, saya pengen iklannya itu ada di Indonesia kecuali di daerah Papua, gitu ya konsepnya teman-teman. Kita lanjut aja ke bawah. Nah kita tentuin nih umur berapa sih yang mau kita tuju itu. Karena saya menjual baju fashion, jadi saya tentuin aja di umur 20 sampai di umur 30. Karena saya ngerasa kalau orang-orang di umur 20 itu udah aware sama penampilan dan mereka mulai membenahi diri. Penampilan mereka tuh pengennya maksimal dan fashionable. Jadi saya pilih umur 20 dan berakhir di umur 30. Karena di umur 30 ke atas orang-orang udah mulai nggak peduli sih sama penampilan, lebih fokus ke hal-hal yang lebih ke jasmani, kesehatan. Nah kemudian karena saya menjual fashion wanita, jadi jenis kelaminnya adalah perempuan. Ini bisa disesuaikan aja teman-teman ya, sesuai dengan produknya teman-teman. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada penargetan terperinci. Saya pengennya itu adalah yang paling utama adalah wanita ya teman-teman. Tambahkan aja fashion wanita. Kita tunggu karena masih loading. Kalau teman-teman kehabisan ide bisa kok pilih yang ini sekarang. Kita ganti lagi aja kata kuncinya, sepertinya kurang cocok. Baju wanita. Masih kurang cocok, kita ganti jadi wanita. Pakaian wanita ada ya, kita pilih aja pakaian wanita karena kategorinya emang pakaian. Nah di sini kalau kita bingung kita mau apa lagi gitu, kata kunci yang mau dicari, kita bisa pilih saran. Di sini ada belanja online, ada pakaian, banyak ya teman-teman, baju atasan, minus juga nih. Nah kita klik aja baju atasan. Kita mau pengen lebih rinci lagi bisa teman-teman, kita tinggal pilih persempit pemirsa. Saya pengennya orang-orang yang beli itu adalah orang-orang yang menggunakan sistem online shop, jadi belanja online. Nah di sini ada nih teman-teman. Tuh kita udah klik, tapi kita nggak mau gitu ada orang-orang tertentu mengakses iklan kita, itu kita tinggal pilih kecualikan gitu.
kita turun ke bawah, dan kita itu nggak mau gitu orang-orang yang jaringannya 2G itu membeli produk kita gitu. Kita pilih kecualikan seperti opsi yang tadi sudah saya klik ya, kecualikan orang yang cocok, kita pilih 2G aja. Selain menggunakan jaringan 2G, kita juga nggak mau orang-orang yang menggunakan komputer tablet itu mengakses gitu, karena kita kan pengennya di mobile, aksesnya itu menggunakan mobile maksudnya. Nah, kalau ini udah selesai, kalau kita bikin kalimatnya, jadi penargetan terperincinya itu kita pengennya pakai yang wanita, orang-orang yang suka sama baju atasan, dan juga orang-orang yang suka belanja online, belanja busana, kecuali orang-orang yang punya jaringan 2G dan juga dia menggunakan komputer tablet. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut aja. Untuk bahasanya sendiri kita lebih rinciin aja ya, kita menggunakan bahasa Indonesia. Pilih edit, cari bahasa, ketik bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, ini udah tampil teman-teman. Kita lanjut ke bawah aja. Kemudian di sini ada penempatan. Kenapa Facebook lebih mengarahkan kepada otomatis? Karena kita menggunakan landing page, maka kita pilih penempatan manual. Nah, untuk perangkatnya sendiri kita lebih fokus ke Facebook, Instagram, dan juga Messenger, kecuali Audience Network. Nah, kita uncheck aja yang ini ya. Lanjut ke bawah. Sebentar teman-teman, agak lemot. Kita lanjut ke bawah aja. Kemudian di sini kita udah harus menentukan penempatan. Di sini kita scroll aja langsung ke bawah. Nah, kalau kita nemu yang namanya in-stream, kita uncheck aja. Karena saya jarang banget pakai in-stream seperti ini. Karena memang jarang orang-orang Facebook Ads yang lain juga menggunakan in-stream, itu jarang banget. Kita lanjut aja ya ke bawah. Semuanya di uncheck kecuali in-stream. Nah, di sini ada optimasi dan pengiriman. Ini bisa di setting di akhir nanti. Kita langsung aja klik selanjutnya. Setelah set iklan, di sini kita udah mulai melakukan konten namanya ya. Saya bilang konten. Di sini kita kasih nama lagi, iklan fashion atasan wanita. Nah, ini ada halaman Facebook udah diatur otomatis. Kemudian penyiapan iklan kita pilih buat iklan ya teman-teman. Kemudian di sini ada format gambar atau video, karena memang gambar atau video itu mau kita upload sesuai kebutuhan teman-teman, mau pakai carousel, 2 gambar atau video yang bisa digulir atau koleksi bisa. Karena saya menggunakan 2 gambar juga, saya bisa pilih carousel, bisa juga pilih gambar atau video. Tapi saya menggunakan 2 gambar, saya pilih carousel aja. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, teman-teman juga bisa kok pilih gambar atau tunggal. Karena kalau carousel sepertinya lebih ribet ya. Kita pilih yang sederhana dan mudah aja. Ini udah masuk ke materi iklan. Teman-teman bisa masukin konten-konten yang udah dibuat sebelumnya. Tambahkan gambar. Kita pakai 2 gambar ya, seperti yang sudah saya bilang tadi. Kita pilih satu dulu. Ini adalah tampilan utama iklan. Nah, kita langsung aja selanjutnya. Kemudian klik selesai. Oke, ini udah mulai jadi nih kontennya. Kita scroll lagi aja ke bawah. Kita kan tadi udah upload konten fotonya ya. Nah, kita sekarang harus bikin yang namanya itu teks utamanya.
teks utama tuh ibaratnya headline ya teman-teman. Jadi usahain teman-teman bikin headline yang beneran kayak petir gitu, menarik banget. Nah, di sini ada headline yang udah saya setting sebelumnya. Di sini kita langsung kopas aja. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau setting bisa masuk ke Yayu Text. Kita scroll lagi aja ke bawah. Kita masukin judul. Judul lebih singkat itu lebih baik. 1000 orang sudah puas dengan sudah puas dan merasa. Nah teman-teman, setelah kita menentukan judul dan teks utama, nanti di sini tampil nih, tampilan secara visualnya ada di sini. Kita klik ke bawah dulu aja. Kemudian kita pilih, kita bisa memilih ajakan bertindak. Apakah mau daftar sekarang, pesan sekarang, hubungi kami, tapi saya pilihnya selengkapnya ya teman-teman. Kita langsung aja ke bawah. Nah di sini ada destinasi. Jadi destinasi itu tujuan web kita tuh, linknya mau di direct kemana sih sebenarnya. Karena saya menggunakan landing page, jadi kita bisa langsung kopas aja link dari landing page nya. Nah ini link landing page nya teman-teman. Kita bisa lanjut aja ke bawah terus. Dan ini adalah FB Ads yang udah disetting iklannya semua gitu. Sekarang kita bisa langsung aja menerbitkan. Nah ini tampilan konten yang mau kita sharing ke publik. Kita tinggal terbitkan saja. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi kita udah set mulai dari kampanye, kemudian set iklan, dan di akhir ini kita udah melakukan set kontennya ya. Jadi kalau semuanya udah di set, kita tinggal klik terbitkan yang ini ya teman-teman, yang hijau ya. Nah karena di sini ada beberapa metode pembayaran yang memang harus dilengkapi dulu. Karena saya baru pertama kali iklan ya teman-teman, jadi harus melengkapi dulu. Mungkin di sini saya akan skip dulu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, tadi kan kita udah mengklik tombol terbitkan ya teman-teman. Kemudian di situ ada metode pembayarannya, karena saya baru pertama kali menggunakan FB Ads juga di sini. Jadi kalau untuk kedua kali menggunakan Facebook Ads, mungkin secara otomatis Facebook akan menyimpan data kartu pembayaran kita ya. Jadi nggak akan ada lagi registrasi pembayaran lagi. Nah, teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tampilan kampanye udah aktif ya ini. Kemudian dengan anggaran 50.000 setiap hari. Nah, kita geser ke kanan, kemudian berakhir dan ini sedang berlangsung iklannya. Kemudian di sini ada set iklan yang udah kita atur tadi sebelumnya. Nah, di sini nih. Setelah set iklan yang ketiga, kita tadi udah bikin iklannya juga ya, konten-kontennya. Nah, di sini lagi aktif ya. Nuh. Semuanya udah diatur dan aktif teman-teman. Dan iklan ini lagi running. Mungkin sekian ya tutorial cara beriklan di Facebook Ads. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.